Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Bu Indah ya. Dengan semangat pagi yang baru, kalian harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Kali ini Bu Indah akan berikan pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, serta pembelajaran 5. Oke anak-anak, kalian sudah siap? Tapi sebelumnya kalian tetap beribadah dan tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi orang tua, juga sayangi saudara kalian ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 5, yaitu tentang kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Ya, apakah kalian tahu bahwa di Thailand itu memiliki hewan yang bernama oval pileat atau kera kerdil ya. Hewan ini tersebar di hutan Thailand ya. Kera kerdil ini sekarang tinggal 32.000 ekor. Nah anak-anak, negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Coba kalian perhatikan teks bacaan berikut, bahwa bunga rafflesia ya, ini hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bengkulu itu di mana? Iya, di Sumatera ya. Bunga ini memiliki ukuran diameter hampir mencapai 1 meter. Sehingga bunga bangkai ini termasuk bunga yang lebar ya. Bunga rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas ya. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna yang langka ini. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Nah, ini adalah simbol negara-negara organisasi ASEAN. Kalian bisa mencari apa makna dari setiap gambar yang ada di simbol ASEAN ini ya anak-anak. Kamu memiliki informasi tentang 2 negara ASEAN dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Ambillah seluruh informasi yang kamu miliki, tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut meliputi kehidupan sosial, ekonomi, dan politiknya. Sampaikan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Oke? Anak-anak, kalau kalian tadi sudah belajar tentang ASEAN dan tugas kalian adalah menyerahkan hasil informasi yang sudah kamu dapat di pembelajaran sebelumnya, kalian sekarang masih juga diajak untuk belajar membuat patung ya. Saat ini kalian sudah membuat patung yang cukup banyak. Kemarin sudah praktek membuat patung dari plastisina ya, atau dari tepung terigu buatan kalian sendiri. Nah, sekarang kalian akan melanjutkan mewarnai patungmu itu. Setelah nanti kamu warnai, perlihatkan kepada ibu guru ya. Dan patung-patung yang sudah kamu warnai nanti bisa diletakkan di meja kelasmu, dikumpulkan dengan milik teman-temanmu, sehingga patung nanti akan menjadi sebuah
kumpulan hasil karya kalian yang bisa dinikmati oleh teman-teman kalian. Kamu sudah memberi contoh kepada adik-adik kelasmu tentang kreativitas dan ketekunan dalam menghasilkan patung. Kalian jangan lupa berbagilah ilmu dengan adik kelasmu bagaimana cara membuat patung. Setelah belajar hari ini, renungkanlah hal-hal sebagai berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini, anak-anak? Yang kedua, apakah masih ada yang membuat kamu bingung? Kalau kalian bingung, jelaskan apa yang membuat kalian bingung. Berikutnya, perhatikan makanan di rumahmu. Apakah banyak sisa sayuran dan lauk? Bagaimana menurutmu sikap kamu terhadap makanan di rumahmu? Apakah kamu sudah ikut melestarikan hewan dan tumbuhan melalui cara kamu memperlakukan makanan di rumah? Sampaikan pendapatmu kepada gurumu ya. Oke anak-anak, sekarang Bu Guru akan menunjukkan beberapa hewan dan tumbuhan yang langka. Oke, hewan dan tumbuhan langka. Nih, ini kalian lihat gambar-gambar yang ada di tayangan ini. Ada gambar-gambar hewan dan tumbuhan yang langka, yang hampir punah. Ya anak-anak. Jenis hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan itu contohnya adalah seperti ini. Ya, setiap makhluk hidup mempunyai ciri-ciri tubuh yang sangat menarik karena alat-alat tubuh baik ular, luar atau organ tubuh bagian dalam disesuaikan dengan tempat hidupnya atau habitatnya. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, setiap makhluk hidup memerlukan habitat yang sesuai. Perubahan lingkungan dapat menyebabkan perubahan habitat sehingga tidak cocok atau tidak sesuai lagi dengan makhluk hidup. Nah, pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu ternyata mempunyai dampak yang cukup signifikan ya bagi kelangsungan kehidupan para hewan dan tumbuhan itu. Sehingga hewan dan tumbuhan menjadi langka dan mendekati kepunahan. Dan hal ini membuat pemerintah harus melindungi dalam suatu tempat perlindungan karena jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Nah, contoh yang pertama adalah hewan yang mudah punah, itu adalah badak hewan badak bercula 1 atau Rhinoceros sondoicus dan badak bercula 2 atau Dicerorhinus sumatrensis. Ya, kalian lihat ya gambar ini. Ini sekarang dilindungi di Taman Nasional ya, Taman Nasional Kerinci Seblat Sumatera. Ya, populasi badak kian hari semakin menurun karena banyaknya perburuan yang liar. Kalau badak bercula 1 itu ditemukan di daerah ujung kulon Banten ya. Kalau yang badak bercula 2 itu habitatnya aslinya ada di Taman Nasional Kerinci Seblat Sumatera. Oke. Yang kedua adalah burung cendrawasih. Nah, kalian lihat ya betapa indahnya bulu-bulu burung cendrawasih ini. Cerah dengan kombinasi yang bagus ya. Sehingga burung ini sangat disukai oleh manusia. Burung ini hidup menyendiri di lembah-lembah pegunungan hutan tropis dan biasa bersarang di atas kanopi pohon yang tinggi. Nah, ini banyak sekali penangkapan penebangan hutan pada perkebunan sawit sehingga menimbulkan hewan ini menjadi semakin langka dan hilang ya dari habitatnya. Jumlahnya kian menurun ya. Karena reproduksi hewan tersebut memang sangat lamban. Berikutnya adalah komodo atau Varanus komodoensis ya. Ini adalah termasuk termasuk hewan reptil yang bentuknya menyerupai biawak. Ini penyebarannya di Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
jumlah komodo ini jelas-jelas sangat berkurang ya, semakin sedikit ya, jumlahnya semakin sedikit. Oleh karena itu pemerintah menetapkan hewan ini harus dilindungi ya, karena hampir punah. Yang keempat yaitu jalak Bali. Nah ini kalian lihat gambarnya, ini jalak Bali, cantik ya, atau Leucorsas rothschildi ya. Ini jalak Bali itu termasuk burung yang memiliki bulu yang indah, sangat indah, dan sekarang banyak diburu oleh pemburu liar untuk dijual atau dipelihara sendiri. Tentu saja hal ini mengakibatkan jalak Bali semakin berkurang, apalagi banyaknya penebangan hutan yang semakin meningkat. Oke. Berikutnya adalah harimau ya, ini harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera itu adalah salah satu hewan pemakan daging atau karnivora, termasuk hewan buas. Nah, anak-anak jangan dekat-dekat ya dengan binatang ini, berbahaya. Jadi kalau melihat di kebun binatang itu kalian harus dengan jarak yang cukup jauh ya. Nah, habitatnya itu ada di Pulau Sumatera, sehingga sering disebut sebagai harimau Sumatera. Ya, yang membedakan dengan harimau lainnya itu apa? Yaitu kulit loreng dan tubuh yang sedikit lebih kecil. Kenapa kok manusia itu memburu harimau Sumatera ini? Ya, mereka ingin memanfaatkan kulitnya yang dianggap, menurut anggapan mereka itu kulitnya ini sangat bagus ya untuk karpet misalnya, untuk sepatu, untuk tas ya. Nah ini tentu saja sangat merugikan bagi kelestarian hewan tersebut. Nah kalau ini namanya adalah orang utan ya. Orang utan ini terdapat di hutan Kalimantan ya. Nah untuk mencegah punahnya orang utan ini diusahakan penangkaran di beberapa tempat supaya populasi orang utan ini dapat bertambah. Contohnya di Taman Nasional dan Cagar Alam Gunung Leuser, Sangkuriang, Kutai, Gunung Betuang dan Karimun, Bukit Raya, Tanjung Puting, Muara Kendawangan ya, Gunung Palung dan Bukit Baka. Nah, walaupun tidak di setiap daerah memiliki tempat penangkaran, kita masih dapat melihat orang utan di kebun binatang ya. Lucu ya anak-anak. Oke, yang kemudian gajah. Nah, ini hewan yang besar ya. Ini terdapat di Provinsi Lampung ya. Ini juga sering diburu oleh manusia, dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya ya, dibatasi ruang geraknya. Hal ini menyebabkan populasi gajah itu juga semakin berkurang. Beberapa faktor lain adalah penebangan hutan yang liar, berubahnya hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman, sehingga mengganggu habitat hutan. Jadi sekarang ini gajah hampir mengalami kepunahan. Nah ini anak-anak, kalau ada yang belum tahu anoa, itu anoa itu bentuknya seperti ini ya. Ini merupakan binatang khas dari Pulau Sulawesi. Hewan tersebut hanya hidup di Pulau Sulawesi. Jumlah hewan ini terus berkurang karena tempat hidupnya terus dirusak. Ya, siapa yang merusak? Ya ada dua faktor. Ada faktor alam yaitu bencana alam, dan faktor manusia atau ulah manusia. Nah kalau ini apa ini anak-anak? Ini adalah kura-kura berleher ular. Waduh ya, lehernya kayak ular ya. Meskipun jenis kura-kura ini baru ditemukan, tetapi hewan tersebut sudah terancam punah. Hewan itu hanya terdapat di Pulau Roti, Indonesia. Hewan ini banyak diburu untuk dijual ke luar negeri. Ya anak-anak, banyak sekali ya hewan-hewan kita yang langka. Ini contohnya yang ke-10, ini adalah penyu hijau. Ya, kalau kalian pernah melihat mungkin di kebun binatang ya.
ini jumlahnya juga semakin berkurang dan terancam punah. Penyebabnya apa? Karena mereka itu hidup di pantai, sedangkan pantai-pantainya rusak dan perburuan liar. Ini tentu saja mengurangi populasi hewan penyu hijau. Ya, hewan ini dapat ditemukan di pantai Pangumbahan dan Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, ini yang ke-12. Nah, ini ikan pari hijau. Ya, ini bentuknya seperti ini anak-anak. Lucu ya. Nah, ini ditemukan di lautan Indonesia Timur ya. Hewan ini juga diburu, ditangkap untuk memenuhi permintaan rumah makan. Waduh, dijual di restoran nih dagingnya, dibuat konsumsi, tapi penangkarannya kurang sehingga populasinya semakin berkurang. Nah, kalau tadi sudah hewan, sekarang kita lihat tumbuhan yang mendekati kepunahan ya. Coba lihat tumbuhan apa itu ya, Rafflesia arnoldi ya. Bunga Rafflesia ini hidup di Taman Nasional Bengkulu, mempunyai ukuran dengan diameter bunga yang hampir mencapai 1 meter, yang lebar sekali ya. Ini bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai. Kenapa anak-anak kok disebut bunga bangkai? Karena baunya itu sangat busuk dan menyengat, coba. Jadi bau busuk yang dikeluarkan oleh bunga itu digunakan untuk menarik lalat yang dianggap akan membantu penyerbukan ya. Ini merupakan tumbuhan parasit yang memerlukan inang untuk hidupnya. Jadi sekarang sudah memprihatinkan sekali karena jumlahnya menurun gratis dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu pohon cendana atau Sanlalum album. Nah, ini bentuknya ya, wangi ya pohon cendana ini. Ini besar ya tumbuhannya dan tinggi. Ini hampir 15 sampai 17 meter tingginya ya. Nah, adapun ciri-cirinya itu adalah kayu putih berwarna coklat tua. Jika dikelupas itu bagian batang akan tampak berwarna putih kuningan. Baunya sangat harum. Biasanya orang mengolah untuk kipas ya, kalau di Bali itu ketika dikipas-kipas kan itu baunya akan wangi sekali ya. Nah, sekarang ini sudah mulai langka ya, dan hanya dapat ditemukan di beberapa wilayah saja seperti Jawa Timur, Sumba, dan Sulawesi. Nah, yang ketiga itu adalah bunga bangkai raksasa. Oke, lihat ya, ini gambarnya seperti ini. Amorphalum titanum atau bunga bangkai raksasa sangat langka. Bau bangkai tercium saat bunga tersebut mekar anak-anak ya. Ya, jadi bukan wangi tapi malah justru baunya busuk ya. Nah, ukuran bunganya juga sangat besar dibandingkan dengan bunga pada umumnya. Hampir sama dengan Rafflesia tadi, diameter bunga bangkai lebih dari 1 meter, malah lebih dari 1 meter, jadi lebih besar lagi dibanding dengan bunga bangkai ya. Atau bunga ini makanya disebut sebagai bunga raksasa. Nah, ini adalah meranti. Mungkin kalian belum pernah lihat ya, besar nih, tinggi, besar, cabangnya banyak. Ini merupakan satu jenis tumbuhan yang sulit dicari di pasaran ya. Perkembangbiakan tumbuhan ini sangat lama, sehingga lama-lama ya semakin punah karena memang pertumbuhannya yang lama ya. Tapi sekarang itu para ahli sudah mulai mencoba ya dengan teknik pembibitan. Salah satu teknik yang berhasil digunakan adalah sistem pendingin kabut. Nah, ini pengetahuan baru ya buat kalian ya. Kalian sudah bisa melihat apa itu pohon meranti dan ciri-cirinya. Yang kelima itu adalah Aquilaria sp atau tumbuhan penghasil kayu gaharu ya. Gaharu itu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Ini terdapat di Kalimantan. Harga jualnya juga sangat mahal, makanya diburu oleh manusia. Ya, ini sudah nyaris habis atau punah keberadaannya. Nah, yang keenam adalah kantong semar. Nih sudah tidak asing lagi ya bagi kalian ya.
Apa itu kantong semar, tumbuhan yang sudah jarang ditemukan juga. Ini juga mempunyai kebiasaan untuk menjebak lalat ya, sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya ya. Ini ada di Jawa Barat. Oke, anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran di guru, sudah mengenal berbagai macam hewan dan tumbuhan langka. Tentunya kalian sangat tertarik ya untuk belajar lebih dalam lagi. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kalian semakin bersemangat dan tugas-tugasnya dikerjakan ya. Kalian harus rajin mengerjakan tugas dari guru, kemudian ditulis di buku tugas seperti biasanya, kemudian dikumpulkan bersama-sama dengan teman-temannya lagi. Demikian ya anak-anak, saya kira cukup materi di guru kali ini. Sampai ketemu besok pagi. Tetap semangat dan tetap belajar, jaga kesehatan dengan baik. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa.